Ya, berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua. Semoga dalam kondisi yang sehat selalu. Hari ini di video Panin Asset Management, saya akan membahas topik tentang resesi ekonomi. Resesi ekonomi itu apa? Bagaimana cara menghitungnya? Saya juga akan memberikan semacam perbandingan resesi ekonomi di 2020 ini dengan kondisi dengan tahun 97-98, di mana waktu itu ada krisis ekonomi Asia Tenggara. 2008 ada krisis subprime mortgage, dan juga 2015 ada krisis kecil mungkin, tapi di luar negeri juga, namanya taper tantrum. Saya akan menyajikan suatu grafik dari awal tahun hingga 10 September 2020 antara IHSG pergerakannya dengan kebijakan PSBB yang diambil khususnya di Jakarta. Sebagaimana Bapak Ibu mungkin baca di berita atau mungkin lihat di televisi, pembahasan tentang resesi itu apalagi belakangan ini baru ditetapkan untuk Jakarta dilakukan PSBB yang lebih ketat. Kita berbicara tentang resesi, kita mesti tahu apa dulu definisinya dan bagaimana cara menghitungnya. Mungkin secara sederhana bisa kita katakan sebagai suatu kondisi yang menyatakan bahwa ekonomi sedang lesu. Untuk menghitung resesi itu pertama-tama kita harus menghitung namanya produk domestik bruto atau PDB. Produk domestik bruto itu dihitung dari konsumsi, jadi semua konsumsi masyarakat ditambah dengan investasi atau pembentukan aset tetap. Jadi kalau misalnya ada pembangunan jalan tol, pembangunan jalan layang gitu ya, atau ada pembangunan bangunan, gedung, perumahan dan sebagainya, itu disebut dengan investasi. Ditambah dengan government spending atau pengeluaran pemerintah. Jadi misalnya ada program yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian ada penyaluran ke masyarakat, ditambah ekspor kurang impor. Jadi kalau bahasa teorinya C tambah I tambah G tambah X kurang M. Ya, C-nya konsumsi, I-nya investasi, G-nya government spending, X-nya ekspor, M-nya impor. PDB itu per triwulan, artinya per Maret, Juni, September, dan Desember. Diumumkan biasanya 1 bulan setelahnya. Nah, bagaimana resesi dihitung? Jadi angka daripada PDB ini dibandingkan. Jadi yang Maret 2020 di-compare dengan Maret 2019. Juni 2020 dibandingkan dengan Juni 2019. Nah, selisihnya disebut dengan pertumbuhan PDB. Kalau bahasa Inggrisnya pertumbuhan GDP atau GDP growth. Nah, resesi itu adalah suatu status yang diberikan kepada suatu negara apabila pertumbuhannya negatif 2 kuartal berturut-turut. Jadi kalau kita lihat angkanya, kuartal 1 kita positif, kuartal 2 kita negatif. Apakah kuartal 2 negatif kita resesi? Belum. Kita baru disebut resesi kalau kuartal 3-nya kita juga mengalami negatif. Karena kalau kita lihat angka di 2019, triwulan 3 itu merupakan angka PDB dengan nominal terbanyak, mencapai 2,8 juta triliun gitu ya. Nah, kalau untuk 2020 kita mau positif berarti harus sama atau lebih besar daripada angka tahun lalu. Kalau dilihat dari adanya PSBB, efek dari COVID-19, dan juga di bulan September ini mau diberlakukan kembali PSBB yang lebih ketat, maka bisa dikatakan sangat sulit untuk mengejar angka yang lebih tinggi daripada tahun lalu. Sehingga bisa dibilang kemungkinan sangat besar angka di triwulan 3 2020 akan lebih kecil daripada 2019. Nah, dengan kata lain, dari triwulan 3 kita akan masuk dalam kategori negara yang mengalami resesi. Tapi ya tidak perlu khawatir, nggak cuma Indonesia saja. Sekarang banyak kok negara di seluruh dunia, mau negara maju, mau negara berkembang, mereka juga mengalami resesi. Bahkan lebih cepat karena mereka triwulan 1-nya negatif, triwulan 2-nya juga negatif. Ya, kalau Indonesia triwulan 1-nya masih positif karena waktu itu kita PSBB baru mulai sekitar bulan April. Apakah resesi ekonomi itu adalah sesuatu yang buruk? Apakah kita pernah mengalami resesi? Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi negatif, itu pernah terjadi di tahun 98. Kemudian kalau di tahun 2008, itu Indonesia belum negatif, tapi secara dunia juga mengalami resesi waktu itu. Kenapa? Karena ada kasus Lehman Brothers waktu itu di luar negeri. Nah, kemudian 2015 juga ada namanya taper tantrum. Jadi itu semacam perubahan kebijakan daripada Bank Sentral di Amerika Serikat yang membuat mereka lebih mengetatkan untuk kebijakan uangnya. Nah, kemudian ada 2020 ini. Jadi kita buat suatu perbandingan sederhana.
Pertama, pertumbuhan ekonomi di 2008, di tahun 98 itu minus 13%. Waktu itu ada krisis ekonomi Asia. Jadi banyak negara-negara di Asia Tenggara itu nilai kursnya itu melonjak tinggi sehingga terjadi krisis ya, karena hutang-hutang yang tadinya mereka pinjam dalam dolar waktu mau dikembalikan sudah berlipat-lipat sesuai dengan kurs yang berlaku pada waktu itu. Itu menyebabkan banyak perusahaan kolaps, bank juga kolaps ya. Nah, itu juga terjadi di Indonesia sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi minus 13%. Nah, pada waktu itu inflasinya 82%. Jadi bisa dibayangkan satu tahun tuh harga barang hampir double. Ya, itu kenapa? Karena ya itu mungkin bahan bakunya kita impor. Pada saat kita impor harganya sudah berlipat ganda sehingga ketika menjadi barang produksi harganya juga menjadi lebih mahal. Cadangan devisa pada tahun tersebut 17,4 miliar US dollar. Rasio kredit bermasalah waktu itu mencapai 30%. Itu adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam konteks ekonomi suatu negara, yaitu kredit bermasalah. Jadi kalau orang pinjam uang ke bank bisa bayar apa tidak? Sebagai gambaran Bapak Ibu, normalnya itu di bawah 5. Nah, itu buat bank itu sangat bermasalah. Untuk menjaga inflasi yang sudah 82%, terpaksa menetapkan BI rate-nya 60%. Jadi waktu itu kalau Anda nabung di bank, satu tahun itu bunganya 60%. Lebih tinggi daripada investasi yang ada pada tahun-tahun yang seperti saat ini. Bahkan investasi bodong saja tidak sampai setinggi itu. Rasio hutang pemerintah, jadi pemerintah pada waktu itu dimanapun, di negara manapun pada dasarnya pemerintahnya kebanyakan atau hampir semua memiliki hutang. Kenapa? Karena pendapatan dari pajaknya tidak cukup dan juga supaya ada instrumen surat hutang untuk pasar modal negara tersebut. Nah, pada waktu itu mencapai 100% dari PDB. Jadi kalau misalnya bayangkan saja Bapak Ibu punya gaji misalnya 10 juta, hutangnya juga 10 juta pada waktu itu. Nah, kemudian total hutang luar negeri pemerintah dan swasta 150 miliar US dollar. Cadangan devisa itu kayak tabungan suatu negara. Ya, jumlah US dollar yang disimpan negara tersebut. Rasio hutang luar negeri terhadap cadangan devisa. Cadangan devisanya 17, hutangnya 150, berarti 8,6 kali. Kita berhutang ke luar negeri 150, tabungan kita cuma 17. Jadi nanti kalau orangnya mau nagih sekaligus, dolarnya akan habis dalam negeri. Nah, itulah yang kenapa di tahun 9798 itu nilai kursnya melonjak, inflasinya juga sangat tinggi. 2008 ini adalah krisis ekonomi, tapi tidak di Indonesia. Karena Indonesia pertumbuhan ekonominya masih positif, yang dipicu oleh subprime mortgage. Subprime mortgage itu bahasa gampangnya KPR-nya pada gagal bayar di Amerika Serikat. Nah, waktu itu nominalnya begitu besar sehingga menyebabkan beberapa institusi besar di sana sampai bangkrut. Nah, institusi keuangan itu sangat penting peranannya dalam ekonomi karena begitu satu tutup itu akan menjalar efek domino ke yang lain. Terjadi krisis ekonomi tidak di Indonesia tapi di negara lain. Nilai rupiahnya sempat jatuh, kemudian juga IHSG obligasi pada tahun tersebut juga cukup jatuh. Nah, kalau kita bandingkan datanya 2008 pada waktu itu Indonesia masih positif karena kita mengandalkan domestik. Kemudian inflasi kita 12% pada waktu itu. Cadangan devisa kita 80 miliar US dollar sudah meningkat ya. Rasio kredit bermasalah 3,8. Nah, ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena pada tahun tersebut kredit bermasalah terjadinya di luar negeri. Apakah terus menyebar ke dalam negeri dan ada yang kena? Biasanya ada, tapi relatif terbatas. Nah, rasio hutang pemerintah terhadap PDB jadi 27%. Ya. Total hutangnya tadinya 150 jadi 155. Jadi memang sudah ada peningkatan. Jadi hutang kita memang meningkat, tapi pada saat yang sama pendapatan kita meningkatnya jauh lebih tinggi. Rasio hutang luar negeri terhadap cadangan devisa 3,1 kali. Nah, itu juga suatu rasio yang sehat. Hutang kita itu kurang lebih 3 kalinya tabungan kita. 2015 ada krisis kan? 2015 di luar negeri sempat ada suatu gejolak yang disebabkan oleh kalau kita baca taper tantrum. Taper tantrum itu bank sentral di Amerika Serikat yang tadinya menguncurkan dana dalam jumlah besar kepada perusahaan-perusahaan di sana supaya bisa selamat dari krisis 2008, mereka mengubah kebijakannya. Jadi yang tadinya unlimited dan ditambah terus-menerus, sekarang mau dibatasi. Jadi disebut dengan taper tantrum waktu itu. Nah, itu juga sempat menimbulkan gejolak, ya. Nah, pada waktu itu Indonesia ekonominya juga tidak begitu terpengaruh. Pertumbuhan ekonomi kita 4,67%, inflasi kita 7%.
cadangan devisa kita 107, ya. Rasio kredit bermasalah masih terjaga di level 3,6, BI rate 7,5%, ya karena inflasinya juga turun gitu ya. Rasio hutang pemerintah turun menjadi 24%, total hutang luar negeri kita 304 miliar. Kalau ada pembangunan dan hasil dari pajak berkurang, memang suka tidak suka penerbitan obligasi menjadi salah satu cara untuk melakukan pembangunan. Makanya ada peningkatan daripada total hutang luar negeri. Nah, sekarang kita ke 2020. Jadi pertumbuhan ekonomi kita sudah negatif, sudah sama kayak tahun 98, walaupun belum 13%. Ini karena benar-benar terjadi di Indonesia, bahwa ekonominya itu di stop, direm dengan yang namanya PSBB. Itu menyebabkan ekonomi kita tumbuh negatif. Kenapa? Karena Indonesia itu bergantung sama konsumsi. Nah, itu data per Juni 2020. Bagaimana dengan inflasi kita? Apakah kalau terjadi krisis kan misalnya orang mengidentifikasikan atau menyamakan dengan situasi harga barang melonjak tinggi. Ternyata tidak. Inflasi kita masih di 1,39%. Begitu juga yang terjadi di negara lain. Kenapa bisa demikian? Karena ini bukan dipicu oleh misalnya harga minyak ke $120, bukan dipicu oleh misalnya ada suatu kondisi misalnya shortage atau misalnya supply yang tiba-tiba nggak ada, jadi ada kelangkaan barang, tidak seperti itu. Tapi memang ekonomi yang sedang lesu, makanya inflasi kita juga rendah. Nah, cadangan devisa kalau kita lihat pada saat yang sama terus mengalami peningkatan. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat luar negeri terhadap Indonesia itu masih sangat bagus. Jadi walaupun ada krisis, kalau dari 2015 sampai 2020, ternyata cadangan devisa kita terus meningkat. Dan kalau saya tidak salah, 137 ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Nah, rasio kredit bermasalah di 3,2%. Yang paling ditakutkan dari suatu krisis itu adalah bank kolaps. Kemudian bank juga menempatkan dana ke bank lain juga. Jadi kalau misalnya ada bank taruh uangnya di bank B-nya bermasalah, uang bank A juga nyangkut. Nah, kalau uang bank A nyangkut itu berantak semua. Jadi memang kalau dalam situasi krisis yang dijaga pertama kali itu memang sektor perbankan. Yang dilihat itu NPL-nya bagaimana. Nah, kok bisa ekonomi susah dan ini masih 3,2%? Itu karena kebijakan relaksasi yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Jadi waktu itu diberikan semacam relaksasi, misalnya kalau saya sebulan cicilannya misalnya 5 juta untuk 3 tahun, saya bisa minta jadi 2,5 juta jadi 6 tahun. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi banyak sekali perusahaan ataupun perorangan yang mengajukan relaksasi dan yang diterima gitu ya. Nah, jadi dengan adanya penyesuaian ini, walaupun ekonomi memang sedang bermasalah, itu tingkat NPL-nya masih terkendali. Kalau misalkan PSBB ketat masih terus berlanjut, ada kemungkinan ini bisa meningkat. Nah, selama tidak di atas 5%, itu masih cukup oke. Karena inflasi kita juga sangat terkendali, di bulan Agustus lalu itu di 4%. Ya, jadi termasuk yang cukup rendah. Kemudian rasio hutang pemerintah terhadap PDB mengalami peningkatan. Tentu saja karena dalam rangka membiayai pengeluaran COVID-19 ini, pemerintah tentu pendapatan pajaknya berkurang. Pada saat yang sama pengeluaran tambah banyak. Jadi salah satu caranya adalah dengan penerbitan obligasi. Itu menyebabkan rasio hutangnya meningkat. Nah, total hutang luar negeri 408 miliar US dollar di bulan Juni. Kemudian kalau kita bandingkan rasio hutang luar negeri terhadap cadangan devisa 408 dibanding 137 itu 2,98 kali. Jadi 3 kali itu angka yang healthy. Jadi kalau dari sudut pandang investor asing, ibaratnya saya pinjamin ke orang, dia punya tabungan kurang lebih sepertiga daripada pokok pinjaman saya. Jadi ya kalau nanti misalnya saya mau nagih secara perlahan, seharusnya dia bisa bayar. Nah, jadi kesemua ini menurut kami di 2020 ini, walaupun situasi ekonomi kurang bagus, tapi potensi lonjakan harga barang karena inflasi tinggi itu sangat kecil. Kemudian yang kedua, kurs nilai tukar juga menurut kami akan terjaga di level 14.500 sampai 15.500. Jadi apakah nanti akan ke 20.000 atau 25.000, pasar-pasarnya juga sangat kecil. Ya, jadi ini kurang lebih memberikan gambaran untuk resesi ekonomi yang terjadi 2020 seperti apa dan perbandingannya dengan beberapa kejadian di periode sebelumnya. Nah, terakhir mungkin ada pertanyaan daripada Bapak Ibu semua tentang
kan Jakarta diumumkan akan dilakukan PSBB total atau yang lebih ketat di minggu depan atau 14 September 2020. Bagaimana Pak kira-kira terhadap IHSG? Apakah IHSG akan respon dengan baik atau tidak? Karena pada saat diumumkan pertama kali indeksnya turun 5%. Nah, di sini saya membuat suatu grafik IHSG year to date, artinya dari awal tahun sampai dengan 10 September 2020 dengan kebijakan PSBB di Jakarta. Kalau kita lihat grafik ini adalah sebelum PSBB. Dari sini sampai sini sebelum PSBB. Apakah IHSG jatuhnya waktu ditetapkan PSBB? Di awal tidak. Ya, jadi waktu itu dia jatuh karena mengikuti tren yang ada di negara lain. Negara lain sudah jatuh, kita juga ikut. Nah kemudian karena jatuhnya terlalu dalam, terjadi rebound yang teknikal dari level 4000 naik ke level 4500. Waktu itu bahkan sempat mendekati 5000. Baru turun lagi. Nah, baru di bulan April, waktu itu Pak Jokowi menetapkan PSBB pertama kali. Jadi kita lihat yang grafik merah ini. Nah, PSBB yang sampai dengan 3 kali itu setelah pertama kali oleh Presiden, selanjutnya oleh Kepala Daerah. Nah, itu kalau kita lihat, selama PSBB 1, 2, 3 yang ketat, ya, yang total yang ketat ini, IHSG bagaimana? Ternyata kalau kita lihat selama PSBB yang ketat ini, IHSG-nya itu cenderung stagnan. Tapi di PSBB yang ketiga, indeksnya mengalami kenaikan yang tinggi. Nah, kenapa? Ya mungkin saja pada waktu itu sudah ada cerita-cerita tentang vaksin. Pada waktu itu mungkin orang sudah semakin longgar. Jadi yang tadinya ketat di PSBB ketiga ini sudah ada tanda-tanda mau dilonggarkan. Nah, oleh karena itu ketika dinamakan PSBB transisi, sebelum ke transisi indeksnya sudah naik duluan. Jadi kadang-kadang pasar modal itu buy on rumor, sell on news. Jadi rumornya sudah akan lebih dilonggarkan, walaupun belum benar-benar dilonggarkan, tapi sahamnya sudah naik duluan. Ini kita lihat. Jadi kenaikan terjadi itu pada saat PSBB 3 ke PSBB transisi 1. Nah, dari PSBB transisi itu sampai diperpanjang sampai 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dan selama PSBB transisi ini kalau kita lihat sebetulnya indeks kita mengalami kenaikan walaupun sedikit-sedikit. Ya, jadi kalau kita lihat dari level 4.800 naik pelan-pelan sampai ke 5.300. Nah, baru di PSBB transisi yang ke-6 ini begitu diumumkan ya, akan dilakukan PSBB yang lebih ketat lagi. Walaupun baru berlaku minggu depan, indeks sahamnya sudah turun. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, apa yang bisa kita simpulkan? Kalau pertama kali atau terjadi perubahan yang drastis, jadi seperti pertama kali akan PSBB, ya, sebelum itu udah jatuh, gitu ya. Kemudian waktu dari PSBB yang ketat ke PSBB yang longgar, sebelum itu dia sudah naik. Kemudian dari PSBB yang longgar kembali ketat lagi, sebelum berlaku dia sudah turun juga. Jadi kadang-kadang kalau ada pengumuman yang sifatnya one time seperti itu, indeksnya bereaksi, tapi kadang-kadang hanya 1-2 hari aja. Nah, setelah itu dia lebih tergantung apa ya? Tergantung mungkin data-data ekonomi, juga mungkin tergantung pergerakan saham yang ada di negara lain. Jadi kalau negara lain sudah rebound, kadang-kadang ya kita juga ikutan rebound juga. Gitu. Nah, jadi ini kurang lebih gambaran untuk performance daripada IHSG dengan PSBB. Jadi kalau boleh saya simpulkan, efek daripada pengumuman PSBB itu kadang-kadang hanya berlangsung selama 1-2 hari. Toh selama PSBB yang ketat, indeks masih bisa naik. Karena kenaikan atau penurunan indeks itu tidak hanya kebijakan dari dalam negeri saja, tapi juga kita melihat juga tren di luar negeri seperti apa. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.